Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hijah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari ini, minggu ini, dan juga bulan ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Munculnya bulan Rabiul Akhir ini karena kita sudah ditinggalkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah karena pada bulan itulah terlahirnya ke alam dunia putra Abdullah buah hati Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di bulan Rabiul Akhir. Walaupun kita sudah sampai di bulan Rabiul Akhir, tugas kita ada dua. Ini yang harus kita sama-sama mohonkan kepada Allah agar bisa terlaksana dan bisa kita gapai di hari-hari yang akan datang. Yang pertama, senantiasa kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa di alam dunia ini bersua dan berjumpa kembali bersama dengan Rabiul Awal. Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan pula kesehatan kita di sana. Dan yang kedua, di bulan Rabiul Awal kita sering mengkaji ulang bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, diangkat menjadi nabi dan rasul, bukan hanya sekedar nabi dan rasul. Beliau adalah nabi yang terakhir, tapi bukan sekedar nabi yang terakhir. Beliau adalah Habibullah, kekasih Allah, tapi bukan berarti hanya sekedar kekasih Allah. Namun di dalam kepribadian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh suri tauladan yang baik. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam kepribadian Rasul ada suri tauladan yang baik bagi manusia, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu apa yang kita temukan dalam diri kepribadian Rasul itu?
yang kita temukan dan yang harus kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita, yaitu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 14 abad yang silam. Beliau sendiri menyampaikan kepada para sekalian sahabat dan umatnya. Kata beliau dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena memang kenyataan bukan sekedar slogan atau cerita dongeng. Sebelum Rasulullah lahir dan diutus ke permukaan bumi, manusia pada saat itu berada di dalam manusia kejahiliaan. Sebelum Rasulullah diangkat dan kemudian menyempurnakan akhlak manusia, otak-otak manusia pada waktu itu adalah otak jahiliyah. Bagaimana prinsip hidupnya orang jahiliyah itu? Orang jahiliyah itu disebut manusia bodoh karena memang mereka tidak sadar dengan 3 hal. Hal yang pertama, orang jahiliyah tidak pernah tahu dari mana dia datang. Yang kedua, orang jahiliyah tidak pernah sadar di mana dia sekarang. Dan yang ketiga, orang jahiliyah tidak pernah tahu kemana dia akan berangkat. Maka wajar peradaban orang jahiliyah itu, yang anak sanggup menikahi ibu kandungnya. Wajar, karena orang jahiliyah tidak pernah tahu dari mana ia dilahirkan. Hari ini kan anak-anak kita banyak yang sopan kepada ibunya karena sudah sadar. Ibu 9 bulan ngandung saya. Ibu minimal 2 tahun menyusuin. Ibu membesarkan, merawat, menyekolahkan, dan memberikan kasih sayang yang tiada terhingga. Kalaulah ada anak nggak pernah sadar bahwa dia pernah tinggal dalam kandungan ibunya, bahwa dia pernah disusui oleh ibunya, bahkan bahwa dia pernah dirawat, dimanjakan oleh ibunya, pasti dia juga akan berwatak seorang anak-anak jahiliyah. Makanya kita orang tua kalau punya anak bandal, sering-sering kita buka sejarah. Buka sejarah. Apa yang dibuka? Sejarah waktu istri kita mengandung anak kita. Nah, awas kamu ya, jangan durhaka sama ibu. Kenapa ya? Itu ibu kamu 9 bulan loh ngandung kamu. Beratnya minta ampun, penderitaannya luar biasa. Nah, apalagi nak, waktu 9 sekian kamu dilahirkan oleh emak kamu, itu mama kamu keringat jagung bercucuran campur dengan darah nak. Dan waktu itu mak kamu memandang dunia ini gelap gulita. Pilihan mamamu pada waktu itu, kalau tidak hidup mati nak. Kadang-kadang kan kita orang tua nggak nyampe kajinya ke sana. Begitu anak salah, dasar anak goblok. Ya anak siapa? Dasar anak bandel. Ya anak siapa? Boleh jadi hari ini anak kita bandel karena dia tidak tahu sejarah dari mana ia dilahirkan. Maka kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, ar-rizalu qaumuna 'alan nisa, buka sejarah perjuangan istri kita yang melahirkan, membesarkan, mengandung daripada anak kita. Insya Allah mereka akan terarah menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, orang jahiliyah itu yang kaya semakin kaya, yang raja berkuasa, orang susah, orang miskin dipandang hina. Hidup mereka pada waktu itu seolah-olah tak bergelora dengan kasih sayang orang kaya. Berapa banyak manusia mati kelaparan, padahal di sampingnya banyak orang kaya. Berapa banyak manusia yang tidak pernah mendapatkan keadilan, padahal tetangga rumahnya penguasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang kaya semakin kaya, yang berkuasa merajalela, nggak pernah memberikan hukum dengan seadil-adilnya. Dan itulah kerajaan-kerajaan penguasa orang jahiliyah.
Hari ini kita bersyukur ada RT datang ke rumah kita menghimbau KTP, menghimbau pilkada. Alhamdulillah. Datang RW, datang kadus memberikan nasihat kepada kita masyarakat. Alhamdulillah. Dulu mimpi orang jahiliyah ketemu pemimpin yang memberi nasihat. Jangankan memberi nasihat, membantu apapun tidak ada. Bahkan yang ada pada waktu itu adalah membiarkan masyarakatnya terhina, membiarkan warganya kucar-kacir. Makanya pada waktu itu yang namanya wanita harganya murah. Kenapa tidak? Kalau ada laki-laki menengok sepasang suami istri, si laki-laki ini pengen dengan biniknya orang itu, lakinya diikat, dibunuh, biniknya dirampas. Apakah itu raja tidak melihat? Lihat. Apakah raja tidak tahu? Tahu. Tapi raja pada waktu itu tidak akan peduli untuk melindungi rakyatnya. Makanya pantas masyarakat laki-laki jahiliyah pada waktu itu paling sedikit punya istri rampasan 17 orang. Istri rampasan. Nggak ada yang larang. Raja diam, penguasa santai. Kenapa? Itulah yang disebut hukum orang bodoh. Kalau dalam istilah kita hukum rimba. Lalu kemudian apalagi kebodohan orang jahiliyah itu? Mereka tidak pernah sadar bahwa hidup mereka di dunia sementara. Orang yang hidup di alam dunia ini sebentar. Inna kulla syai'in khalaqa qadar. Tidak ada yang kekal tinggal di alam dunia. Semua kita ini pasti akan menuju ke sana. Hari ini kita ramai-ramai sholat Jumat. Yang kerja tinggalkan pekerjaannya, yang dagang tutup dagangannya, yang di kantor tutup kantornya, yang meneken letakkan penanya. Datang kita memenuhi panggilan Allah lewat suara azan seorang muadzin. Kenapa kita mau hari ini sholat? Apa alasan kita? Alasan tak banyak. Karena kita sadar hidup ini bekal akan berpisah dengan kita. Dan semua kebaikan itulah yang menjembatani kita agar menjadi manusia yang berbahagia di akhirat. Lah kalau ladang belum tentu jaminan bahagia akhirat. Berapa banyak orang yang hartanya lebar lalu kena siksa di alam barzah. Berapa banyak orang berpangkat belum meninggal udah di penjara. Jadi yang kekal sebenarnya yang membuat kita bahagia di alam akhirat illal ladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang yang benar beriman dan berbuat amal-amal kebaikan. Kalau bukan karena imanmu dan kebaikan amalmu, jangan harap engkau akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Inilah yang disadari oleh masyarakat jemaah Masjid Al-Amin Sukamaju ini. Maka inilah yang membuat kita terdorong beramai-ramai rumah yang jauh pun didatangi ini masjid, melaksanakan fardu Jumat, solatnya 2 rakaat, khutbahnya 2 khutbah. Tak lain dan tak bukan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengharap ridho dari Allah? Karena kita sadar hidup tinggal nunggu giliran. Kurasa kita sama kita desa Sukamaju ini udah ada yang meninggal kurasa. Gak usah kita lihat orang meninggal di Jakarta, gak usah kita lihat orang meninggal di Pekanbaru. Mungkin sekampung dengan Nawak udah ada orang meninggal dulu. Jadi kalau sudah ada orang meninggal, kita gimana? Ya pasti menyusul. Tinggal lagi ukuran manusia itu tak sama. Walaupun satu mobil tabrakan meninggal semua di dalam, pasti umurnya gak sama itu. Matinya boleh sama dong. Tapi kalau umurnya barangkali tak sama, selalu bervariasi. Polan kemarin ninggal sama si Ano. Di mana ninggal? Di mobil. Sama-sama ninggal. Tapi umur gak sama. Boleh ditengok gak sama. Tapi itu gak perlu kita bahas terlalu panjang. Yang penting hari ini kita bahas adalah kalau sudah ada orang yang ninggal yang selama ini dia hidup sama gerak-geriknya dengan kita, jelas kita juga bakal nyusul. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, anak punya cucu yang keberapa, wallahu a'lam. Orang yang sarjana S3 sekalipun paling-paling dia bisa membuat tanggal kelahirannya. Dia tempelkan di dinding rumahnya. 10 anaknya semua bisa dia buat tanggal-tanggal kelahirannya. Namun kalau soal kematian, jangankan anaknya, dia sendiri belum bisa dia menentukan tanggal berapa dia meninggal dunia.
Tapi bukan berarti tak pasti. Pasti, karena mati rahasia Allah dan kita manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi dari mana kita yakin mati? Ayat yang harus kita jadikan sebagai sandaran kita ialah inna kulla syai'in khalaqa qadar. Tiap-tiap orang yang bernyawa, tiap-tiap orang yang hidup tinggal menunggu menghabiskan ukuran. Dan yang paling jelas lagi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia. Mengingat dan menimbang begitulah watak, sifat, perbuatan orang jahiliyah, maka Rasul pun menjungkir balikan manusia-manusia jahiliyah yang dulunya tidak bertuhan kepada Allah kembali bertuhan. Yang dulunya tidak pernah menyembah kepada Allah, mereka sudah menyembah kepada Allah. Bagaimana cara Rasulullah menjungkir balikan manusia, mengubah manusia dari kegelapan menuju kepada keterangan, menuju kepada alam ahrojan nasa minaz zulumati ilan nur. Rasul menyampaikan 3 macam akhlak kepada manusia. 23 tahun Rasul berjuang dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Yang diajarkan oleh beliau selama 23 tahun itu 3 macam akhlak kepada manusia. Pertama, Rasul mengajarkan akhlaqullah, akhlak seorang hamba kepada sang penciptanya. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Caranya ada 2. Yang pertama, kita yakin benar bahwa tidak ada yang wajib, yang pantas, yang berhak kita sembah kecuali Allah. Walaupun nyawa taruhan, pedang sudah di leher, kalau ditanya tetap mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, pengakuan ini kita buktikan dengan perbuatan. Salah satu perbuatan membuktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, jangan kau tinggalkan 17 rakaat sehari semalam. 17 rakaat itu diantaranya ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Hitung sendiri jumlah 17 rakaat. Lagi enak-enaknya sholat yang wajib jangan kau tambah. Ini sholat lagi enak, buat aja lah 17,5, jangan. Kalaupun mau tambah, silakan ditambah dengan amalan-amalan sholat sunnah lainnya. Namun kalau yang wajib 17 rakaat, SK-nya sudah turun ketika Rasul menjalankan Isra dan Mi'raj, jangan kau tambahin apalagi kau kurangin. Akhlak kepada Allah. Lalu yang kedua kemudian Rasul mengajarkan kepada manusia agar keluar dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah itu, yaitu akhlakun Nabi, akhlak kepada Rasulullah. Kita yang bernabikan kepada Rasul harus menjaga akhlak kita kepada beliau. Di kadang-kadang banyak orang ngaku umat Nabi Muhammad, tapi sombongnya luar biasa. Ada orang maulid dibilang bid'ah. Bid'ah syai'at pula itu katanya. Kalau ditanya kenapa kamu bilang itu perbuatan yang sesat, iyalah zaman Rasul nggak ada maulid, tapi kemana-mana dia pakai sepeda motor. Apa sepeda motornya ada zaman Rasul? Ini kadang-kadang aneh. Ada orang murid Yasin dibilang itu mengada-ada bid'ah. Kalau ditanya kenapa kamu bilang murid Yasin itu bid'ah, iyalah zaman Rasul kan nggak ada orang murid. Tapi dia pakai baju kemana-mana yang bajunya nggak pernah ada zaman Rasul. Ini kadang-kadang kita bikin naik tensi. Baru sedikit punya ilmu sombongnya kayak 17 setan. Tapi kalau ditanya siapa nabimu? Muhammad. Yang paling parah lagi kadang-kadang ngaku umat Nabi Muhammad, ingin mencontoh sunnah Rasul, yang dipikirin cuma satu. Apa itu? Kawin. Karena sunnah Rasul itu kan kawin boleh sampai 4 orang. Kawin aja yang dipikirin. Ada lagi yang paling parah, mengaku umat Nabi Muhammad lalu mencontoh sunnah Rasul, jenggot aja yang dipanjangin. Bini belum tentu senang kalau jenggotnya panjang, panjang juga terus jenggotnya. Sebenarnya bukan hanya itu halnya. Kalau kita mau berakhlak kepada Rasul, ambillah, contohlah, lakukanlah apa yang diajarkan Rasul di dalam kehidupannya, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Apa itu Ustaz? Bersedekah,
Rasul kan pernah bersedekah. Oh iya, udah contoh bersedekah. Jangan kawin aja kau pikirkan. Apalagi Rasul itu bertemu dengan orang yang berbeda paham, nggak pernah merasa paling benar. Lah sekarang ini banyak orang merasa paling benar, pahamnya paling baik, ijma'nya paling ditanggapi, merasa paling hebat dari yang lain. Padahal belajarnya baru di YouTube. Ini yang susah itu. Ruhama'u bainahum tarahum, itu kalau kata Quran, orang yang benar mengikut Rasul itu bisa menebarkan kasih sayang di antara sesamanya. Ketemu non muslim, ya baik kan kita merasa paling hebat dari dia, jangan. Ketemu anak kecil, ya udah kita sayangin, jangan mentang-mentang anak muda kita orang tua ngomong seenaknya, jangan. Ruhama'u bainahum tarahum, menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Suku boleh berbeda, ras boleh tak sama, warna kaos boleh berbeda, tapi hati kita menebarkan kasih sayang di antara sesama kita. Inilah sistem, inilah cara, inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasul kepada kita yang kedua. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengajarkan kepada manusia itu yang disebut akhlakul insaniyah, akhlak sesama manusia. Sebentar lagi kita memasuki pilkada, tinggal menunggu hari. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita masyarakat yang majemuk ini, masyarakat yang banyak ini, tentunya kan pilihan tak sama. Kita tidak munafik. Mungkin ada yang nomor 1, ya udah nomor 1. Ada nomor 2, ya nomor 2. Ada nomor 3, boleh nomor 3. Ada nomor 4. Yang nggak ada barangkali yang nomor 5 karena calonnya tidak ada. Nah, soal berbeda pilihan tak masalah. Silakan mau nomor berapa pilihan kita, silakan. Cuman satu yang harus kita permantap menjelang memasuki pilkada ini, walaupun kaos berbeda, nomor pilihan tak serupa, namun kita tetap menjaga persaudaraan di antara kita. Ini yang paling penting. Tetap menjaga persaudaraan di antara kita. Jangan sempat besok orang yang naik bupati, awak yang naik tensi. Orang yang naik bupati, awak yang berkelahi. Sementara pilkada itu punya limit. Ini kalau udah 2 minggu lagi udah nggak ada orang cerita lagi. Kita udah kadung malu di kampung, gak teguran sama besan, gak teguran sama tetangga gara-gara orang bupati. Ya belum tentu dia duduk tiap hari ngasih duit sama kita, udah kadung marahan sama tetangga, kan gak enak kisahnya. Jadi oleh karena itu mari menjelang pilkada ini rapatkan saf, luruskan barisan. Pilihan boleh tak sama, warna kaos boleh tak serupa, namun hati kita tetap menjaga persaudaraan di antara sesama kita. Yang kedua, karena Rasul mengajarkan akhlak kepada kita yang namanya akhlakul insaniyah, akhlak sesama kita. Mari, tinggal beberapa malam lagi adakan kompromi kepada Allah, siapa yang pantas dan terbaik untuk memegang negeri ini. Ingat, pilihan kita menentukan nasib negeri Bengkalis 5 tahun. Kalau salah pilihan kita 5 tahun kita merasakan salah pemimpin. Kalau benar 5 tahun kita akan menikmati kebenaran seorang pemimpin. Maka ingat, walaupun besok ada siraman pajar, jangan tertipu dengan siraman pajar. Dikasih per kepala 1 juta paling seminggu habis. Terus yang 5 tahun lagi kita mau ngapain lagi di negeri ini. Jadi oleh karena itu, karena memang tidak ada doa dan tidak ada hukumnya menolak rezeki, kalau ada orang nyogok terima, bilang terima kasih biar berkah sogokannya sama kita. Soal pilihan belum tentu, karena kita ingin menentukan nasib negeri Bengkalis ini yang lebih baik ke depannya. Kalaupun sudah kita anggap baik yang pilihan kita kemarin, kita usahakan the best of the best. Harus lebih baik kita punya bupati 2021 sampai 2026 nanti. Oleh karena itu, adakan muhasabah,
adakan kompromi kepada Allah, laksanakan solat istikharah. Ya Allah, sebentar lagi kami mau memilih pilkada, pemilihan kepala daerah kami. Ya Allah, kami bingung, semua kalender bagus visinya, semua kampanye bagus kata-katanya. Akhirnya kami bingung, ya Allah, siapa di antara 4 calon kami yang paling bagus? Kompromikan kepada Allah. Istikharah kita terus siang dan malam sampai menjelang berangkat ke TPS untuk memberikan hak suara kita. Kalau ini juga tidak bisa kita laksanakan, sudah gampang kita mencari yang terbaik buat kita. Pilih yang sudah pernah kita kenal, pilih orang yang dekat dengan kita, pilih orang yang bisa bersilaturahmi. Kalaupun dia tidak, kita bisa bersilaturahmi dengannya. Hanya itulah cara kita untuk mencari pemimpin yang terbaik. Karena 4 calon kita jangan sembrono, jangan kita sembarangan mencoblos. Pilihlah yang terbaik negeri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim.